Hai teman-teman, jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Layanan TI dengan topik Dasar-Dasar MLTI Part 2. Mari kita mulai. Manajemen Layanan. Apa sih manajemen layanan itu? Manajemen Layanan. Manajemen layanan adalah sekumpulan kemampuan organisasional atau organizational capabilities khusus untuk menyampaikan value bagi pelanggan dalam wujud layanan. Nah, kalau manajemen layanan TI, artinya adalah implementasi dan manajemen layanan-layanan TI yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan oleh penyedia layanan agar memberikan layanan TI yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan bisnis? Ada 3 hal. Pertama, mengelola layanan TI dari sudut pandang bisnis. Penyedia layanan TI harus mampu memahami pandangan-pandangan bisnis tentang keuntungan-keuntungan atau value yang diharapkan dari pemanfaatan TI. Kedua, membutuhkan kombinasi PPT yang tepat, yakni people atau orang harus memiliki keahlian yang sesuai. Kedua, prosesnya harus dijalankan secara benar. Dan ketiga, teknologi, yaitu harus memiliki teknologi yang mendukung. Ketiga, menjaga hubungan antara penyedia layanan TI dengan pelanggan atau customer dengan cara terus memastikan layanan TI yang disediakan memenuhi kebutuhan pelanggan pada tingkat kualitas yang diharapkan pelanggan atau sesuai dengan SLA dan pada tingkat biaya yang dapat diterima oleh pelanggan. Untuk itulah, komunikasi antara penyedia layanan TI dengan pelanggan harus terus dijaga dan dikembangkan. Tadi sempat menyinggung tentang SLA atau Service Level Agreement. Nah, SLA itu apa sih? SLA adalah sebuah dokumen kesepakatan antara penyedia layanan TI dengan pelanggan. Nah, SLA ini berisi gambaran layanan TI yang disediakan, target-target tingkat layanan yang dijanjikan oleh penyedia layanan, dan tanggung jawab masing-masing penyedia layanan dan pelanggan. Sebuah SLA dapat mencakup banyak layanan TI atau banyak pelanggan. Kita lanjut ke stakeholder layanan TI. Stakeholder adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan atau terkena dampak dari apapun yang dilakukan oleh manajemen sebuah sistem. Stakeholder layanan TI sendiri dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Kita mulai dari stakeholder eksternal. Ada 3, yaitu customer, user, dan supplier. User adalah seseorang yang langsung dan rutin memakai layanan TI setiap hari. Customer ialah seseorang yang membeli barang atau jasa. Dalam konteks layanan TI, pelanggan adalah orang atau kelompok orang yang menyetujui SLA. Customer ini dapat berupa internal customer dan external customer. Internal customer adalah orang-orang di departemen lain di organisasi yang sama dengan penyedia layanan TI. Biasanya, internal customer ini tidak membayar sebagai kompensasi layanan yang ia dapatkan. External customer, yakni orang-orang di luar organisasi penyedia layanan TI. Biasanya, mereka membayar untuk layanan TI yang diberikan. Customer dibedakan dari user, karena tidak semua customer menggunakan secara langsung layanan TI-nya. Walau begitu, user tidak memiliki otoritas penuh terhadap layanan TI seperti customer. Contoh, perusahaan merupakan pembeli layanan TI, sedangkan user adalah staf-staf perusahaan yang bertugas sebagai operator sistem. Penyedia layanan TI wajib menginformasikan SLA yang telah disetujui penyedia layanan TI dengan perusahaan sebagai customer tadi kepada staf-staf operator layanan TI. Yang ketiga, ada supplier. Supplier adalah pihak ketiga di luar organisasi penyedia layanan yang membantu menyediakan jasa atau barang yang dibutuhkan untuk mewujudkan layanan layanan. Contohnya ada vendor software dan hardware, penyedia jaringan komunikasi, dan lainnya.
Oke, kita lanjut ke stakeholder internal. Di stakeholder internal, kita mulai dari proses. Proses adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu proses mengambil lebih dari satu input yang didefinisikan dan mengubahnya menjadi output yang ditentukan. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi adalah tim atau kelompok orang dan sumber daya atau alat lainnya yang digunakan untuk melakukan suatu proses atau kegiatan proses. Fungsi dapat berupa grup, tim, departemen, dan divisi. Grup adalah sekelompok orang yang melakukan aktivitas serupa. Grup umumnya tidak tampak dalam struktur organisasi. Misalnya, sekelompok orang untuk menangani insiden manajemen. Selanjutnya tim. Tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tugas tertentu dan lebih terstruktur secara formal dalam organisasi. Misalnya, tim pelaksana proyek TI, tim developer aplikasi, dan lainnya. Selanjutnya departemen. Departemen ini adalah struktur organisasi formal dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir ada divisi. Divisi ini adalah sejumlah departemen yang dikelompokkan bersama dalam sebuah organisasi. Nah, apa sih hubungan dari resources atau sumber daya ini? Fungsi, proses, dan capabilities. Resources adalah sumber daya, dapat berupa uang, hardware, software, informasi, dan manusia. Sumber daya ini dialokasikan dan dikoordinasikan ke dalam capabilities. Capabilities ini merupakan gabungan dari fungsi yang berupa grup, tim, departemen, dan divisi dengan proses, sehingga bisa menghasilkan value layanan TI. Video bagian kedua ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih.